Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya Disabda Yunandar, saya calon pendeta sekarang melayani di GKI Samanhudi, akan membawa firman dalam sapaan gembala pada hari ini. Namun saudara-saudara, sebelum kita mendalami dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kepadamu ya Tuhan, segenap hidup kami berserahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan yang memimpin dan yang menyertai. Pada saat ini Tuhan, pada pertemuan sapaan gembala pada hari ini kembali kami ingin diingatkan dan disapa oleh-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami, teduhkanlah hati kami, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam pembacaan dan mendengarkan firman Tuhan kami selalu didekatkan dan dipenuhi kembali oleh firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Tuhan, Allah kami, Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-90, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Bersama saudara-saudara kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-90, ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan di dunia diperanakan dari dulu kala, sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia dalam tidurnya. Di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Di waktu pagi bersemi dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kobaran amarah-Mu kami menjadi gentar. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, bahkan yang tersembunyi pun dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena geram-Mu. Kami akan menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hamba-Mu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hidup kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami sengsara. Biarlah perbuatan-Mu terlihat oleh hamba-hamba-Mu dan semarak-Mu oleh anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, biasanya tahun baru itu identik dengan apa ya? Ketika tadi pembacaan firman kita mendengarkan suara letusan kembang api ya. Biasa kalau tahun baru identik dengan hal yang meriah. Biasanya kalau saya dulu ketika saya kecil, saya itu suka minta dibeliin trompet-trompetan ya. Dibeliin trompetan karena supaya menyemarakkan, meriahkan tahun baru. Walaupun sekarang trompet-trompet itu udah jarang dijual karena biasanya karena semenjak Covid apalagi ya, jorok gitu ya. Trompet itu biasa ditiup oleh yang jual dulu, sekarang udah nggak ada ya. Namun saudara-saudara, trompet itu digantikan dengan suara yang lebih meriah lagi. Ya, ketika di Jakarta pada tanggal 31 sudah meriah saudara-saudara, jalanan ditutup-tutup untuk terselenggarakannya konser di Bundaran HI. Wah, itu lebih meriah lagi dari suara trompet. Lalu kalau misalnya orang yang nggak mau kemeriahan seperti itu, biasanya merayakan dengan apa? Biasanya dengan bakar sate, ya, bakar sate di rumah ataupun lainnya. Ataupun saudara-saudara, ada juga yang mungkin para pelayan atau orang yang biasa sibuk di gereja merayakan tahun baru dengan pergi ke gereja lalu pulang tidur karena besoknya mau ibadah lagi tahun baru. Namun saudara-saudara, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang biasa selalu kita lakukan karena kita terlibat dan juga hanyut dalam suatu euforia tahun baru.
Ya, tahun baru seringkali kita memilih kegiatan apa dan kegiatan apa untuk memeriahkannya, namun saudara-saudara, seringkali kita melewatkan pemaknaan tahun baru jika kalau kita mau melihat tahun baru adalah suatu kesempatan dan waktu yang baru yang bisa kita gunakan dan kita menganggapnya sebagai suatu anugerah yang datang daripada Tuhan. Tahun yang baru seringkali orang juga terlibat dengan tren-tren New Year New Me, sehingga ada identik biasanya tahun baru dengan resolusi tahun baru. Ya, tahun baru saya mau begini, tahun baru saya mau begini, tetapi jika akhir tahun selalu resolusinya itu menjadi resolusi yang recycle yang diambil dari tahun yang lalu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat setiap orang pasti punya garis waktu, ya. Setiap orang tuh pasti punya waktunya masing-masing. Ada orang yang bisa menikmati waktu yang panjang, namun tidak semua orang bisa menikmati waktu yang panjang. Kita melihat walaupun kalau dianggap orang yang sudah lansia memiliki waktu yang panjang, namun di dalam dirinya belum tentu waktu itu bisa dianggap panjang, karena segala hal yang manusia mau lakukan, segala hal yang manusia ingin rencanakan, terkadang kita melihatnya semuanya terbatasi oleh waktu yang terus berputar. Seakan-akan hidup ini terbatas, saudara-saudara. Apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita ingin lakukan, semuanya terbatas oleh waktu. Ya, garis itu memang tidak pasti, namun waktu yang merupakan anugerah dari Tuhan, kita melihat segala keterbatasan waktu itu perlu kita isi dengan hal yang baik dan yang benar, dan tentunya saudara-saudara dengan penuh tanggung jawab. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kita melihat bacaan kita dari Mazmur 90, kita melihat bahwa dalam waktu yang singkat itu, dalam waktu yang tidak panjang ini, kita hendak untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ya, di dalam Mazmur tadi dikatakan kita perlu menghitung hari demi hari, menghitung waktu yang terbatas itu supaya apa? Supaya orang menjadi bijaksana. Bijaksana dalam menggunakan waktu artinya adalah orang yang cermat. Orang yang bijak berarti memperhatikan. Orang yang bijak berarti merencanakan dengan baik. Karena setiap detiknya adalah hal yang berharga, saudara-saudara. Ketika orang menunda, orang tidak mau melakukannya, belum tentu di lain hari ada kesempatan yang bisa datang. Ya, orang yang bijak selalu memperhatikan dengan cermat, selalu merencanakan dengan baik. Karena setiap detik, setiap waktu yang terus berputar, yang datang daripada Tuhan perlu dimaksimalkan, perlu kita anggap sebagai hal yang berharga. Maka dari itu saudara-saudara, biasanya kalau akhir tahun dan awal tahun kita memahami beberapa istilah, yakni ada kronos dan kairos. Kronos biasanya adalah waktu yang terus berjalan, terus menjadi waktu seperti schedule yang biasanya udah pasti, namun di tengah-tengah itu ada kairos, yakni suatu momentum, suatu kesempatan dan waktu yang tidak bisa terulangi lagi. Maka dari itu saudara, kita perlu membuka diri ketika kairos itu datang, membuka diri supaya Allah bisa berkarya lewat hidup kita. Ya, terkadang kalau kita melihat bahwa dalam kehidupan seseorang momentum itu nggak diberikan untuk semua orang, ya saudara-saudara. Terkadang ada orang yang diberikan kesempatan untuk membuat bisnis baru, namun ketika ia tidak memaksimalkannya dengan baik, justru kesempatan itu terlewat, dan ketika di masa tuanya itu menjadi suatu penyesalan. Ada orang yang mau merencanakan suatu hal yang besar seperti menikah, saudara-saudara, namun waktu dan momentum kairos itu tidak digunakan dengan baik, sehingga penyesalan yang hanya ada di waktu yang akan datang. Maka dari itu saudara-saudara, kita perlu membuka diri, membawanya selalu di dalam doa, meminta pertolongan Tuhan, menghitung hari demi hari, menghitung perencanaan demi perencanaan, supaya apa saudara-saudara? Supaya seperti yang terdapat di ayat yang ke-17, kita memohon agar Allah aktif memanfaatkan dan menggunakan dan selalu mengisi hari-hari kita dalam setiap perencanaan dan dalam setiap aktivitas kita. Saya bacakan kembali pada ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami turun ke atas kami, dan teguhkanlah
perbuatan tangan kami, ya teguhkanlah perbuatan kami. Dalam setiap waktu, saudara-saudara, Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Namun tugas kita adalah juga menyambut dan juga menyerahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan dapat berkarya dalam setiap momentum, dalam setiap kesempatan yang sudah Ia berikan. Maka dari itu, saudara-saudara, ketika kita hidup, kita perlu bertanya di dalam diri kita, dalam waktu yang singkat ini, dalam waktu yang terbatas ini, setiap kita ini mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, saudara-saudara? Setiap kita mau dikenang di hati orang lain sebagai pribadi yang seperti apa? Maka dari itu, saudara-saudara yang terkasih, perlu kita memanfaatkan hari demi hari, memanfaatkan waktu demi waktu, menghitung hari-hari, menghitung perencanaan, supaya kita dapat beroleh hati yang bijaksana. Ada satu lagu, saudara, yang hendak kita nyanyikan bersama, lagu dari Robert and Leah pada tahun 2014, Ajar Kami Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan dengan lagu ini. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap waktu yang Kau miliki, Engkau yang punya, Kau masih menganugerahkannya kepada setiap kami sebagai umat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau yang sudah mengatur dan merancangkan semuanya. Biarlah Tuhan, jika kairos itu ataupun momentum itu datang pada hidup kami hendak memaksimalkannya dengan baik, membawanya di dalam doa, supaya Tuhan yang memberikannya juga berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dalam waktu-waktu yang kami miliki, Tuhan terus menjaga dan juga merawat kami. Pimpinlah kami di dalam segala pergumulan kami, di dalam kehidupan kami, segala perencanaan kami ke depannya, karena kami yakin dan percaya setiap kami adalah anak-anak yang Kau utus, setiap kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Kami hendak menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa kembali.